Ya, selamat siang. Sekarang kita belajar tentang teks persuasif ya. Minggu lalu kita setelah belajar mengenai metode berpidato. Nah, dalam teks persuasif ini tentu ya bersifat mengajak. Teks persuasif berasal dari bahasa Inggris persuade ya, yang artinya mengajak ya, meyakinkan dan mempengaruhi orang banyak begitu. Jadi dalam berpidato diperlukan persuasi. Nah, siapa yang dipengaruhi, diyakinkan itu tentunya pendengar atau audiens. Nah, sebagai orator kita harus bisa mempengaruhi pendengar, audiens, dan mempunyai tugas juga orator ini. Orator adalah orang yang berbicara di khalayak ramai. Nah, apa saja tugas-tugas dari orator itu? Yang pertama, memberikan semangat. Nah, yang kedua, orator juga harus bisa memotivasi. Dan yang terakhir itu mengajak. Tentunya itu pasti ya, meyakinkan. Siapa yang diyakinkan tadi? Ya tentu seperti tadi saya bilang, pendengar atau audiens. Oke, kita lanjut. Nah, ada 3 ciri kalimat persuasif dalam berpidato ya, dalam teks pidato. Apa saja 3 ciri kalimat persuasif itu? Yang pertama, tentunya bersifat ajakan, itu sudah pasti persuasif. Yang kedua, umumnya persuasif itu menggunakan kata mari, ayo, marilah pada umumnya ya, mengajak. Tapi ada juga beberapa kalimat persuasif yang tidak menggunakan kata tersebut ya, tidak menggunakan kata mari, ayo, dan marilah. Contohnya merdeka atau mati. Nah, ya, tidak ada kata-kata ayo mari. Nah, tapi dia itu bagaimana untuk mengajak, mempengaruhi pendengarnya. Yang terakhir, ditulis dengan bahasa yang menarik. Ya. Bahasa yang menarik itu bagaimana? Bahasa yang boleh kutipan kalimat yang mudah diingat. Ya, sehingga pendengarnya itu terinspirasi dari kata-kata orator tersebut. Berikut contoh kutipan kalimat ya, teks persuasif dalam beberapa tokoh atau orang ya yang berpidato. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Nah, itu adalah kutipan dari pidato Insinyur Soekarno ya. Dia mengatakan ya, dia mempersuasi rakyatnya, ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat itu sendiri. Nah, yang kedua, tetaplah bersatu padu. Nah, berarti dia menginginkan Indonesia tetap utuh ya, tidak ada perpecahan di dalam bangsa ini, dan mempertegasnya kata merdeka. Kita berangkat pada 10 sampai 15
Nah, itu adalah seseorang ya atau siswa SMA sedang berpidato yang isinya tentang berantas korupsi. Nah, dia mempersuasi pendengarnya agar kita sebagai pemuda itu ikut berpartisipasi untuk memberantas korupsi, mulai dari yang hal kecil, memajukan kesejahteraan negara kita juga. Siapa lagi? Kita. Marilah kita kaum muda Indonesia untuk selalu semangat dan selalu optimis untuk tanah air tercinta ini dan mengharumkan nama bangsa. Bahkan anak SD saja sudah bisa mempersuasi ya pendengarnya. Dan ini lebih jelas ada kata marilah. Ya, merupakan ciri dari kalimat persuasif. Bagaimana dengan tugas kalian? Apakah sudah sesuai? Nah, kalau sudah sesuai, terima kasih. Bagi yang belum, boleh kita pelajari lagi, perbaiki lagi susunan kalimat persuasifnya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih.